Karakter anime yang terlihat lemah seringkali disepelekan, dan jarang ada yang sadar jika kemampuan tempurnya lebih kuat dari siapapun. Maka dari itu siapapun akan terkejut ketika mengetahui kemampuan sebenarnya. Berikut pembahasan anime yang karakternya terlihat lemah padahal sangat kuat. Charlotte mengisahkan kehidupan sekolah seorang pelajar bernama Oto Sakayu. Sekolah menengah bernama Oshinomi Academy merupakan sekolah khusus yang didirikan untuk menampung murid dengan potensi memiliki kekuatan super. Karena sejak awal Yu sudah terbiasa menggunakan kekuatannya, maka ketua OSIS bernama Notomori merekrutnya menjadi anggota OSIS. Berbeda dengan kebanyakan sekolah, setiap anggota OSIS di Oshinomiya Academy diberikan perlakuan khusus. Namun ada tugas tertentu yang harus dilakukan, yaitu mencari pengguna kekuatan super lain di lingkungan sekitarnya. Sejak awal Oto Sakayu terlihat lemah, baik itu dari kemampuan fisik maupun kekuatan supernya. Dia mengira hanya bisa merasuki seseorang dalam waktu beberapa detik saja. Tapi kenyataannya, Yu pengguna kekuatan super paling kuat yang bisa merampas kemampuan orang lain dan menjadikan kekuatan miliknya sendiri. Setelah mengetahui hal ini, maka dia pun pergi mengelilingi dunia untuk merampas kekuatan super semua orang. Alasannya karena kemampuan super itu merupakan penyakit yang dialami oleh remaja dan bisa membuat penggunanya menderita. Soumetsu Toushi. Ceritanya berfokus pada pria bernama Takuya dan perempuan bernama Yuki. Bermula ketika bencana alam membuat ratusan ribu orang tiba-tiba menghilang. Perempuan bernama Yuki menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kejadian tersebut. Akibatnya beberapa tahun kemudian Yuki menjadi sampel berharga bagi suatu agensi. Sedangkan Takuya adalah seorang kurir biasa yang mendapatkan tugas untuk mengantarnya. Dia merebut Yuki dari tempat karantina lalu membawanya pergi ke tempat seorang ilmuwan. Namun tugasnya belum berakhir sampai di sini. Tak lama kemudian dia diminta untuk mengantarnya menuju kota yang hilang atau tempat berbahaya di mana tidak ada satupun orang yang bisa menggapainya. Selain itu perjalanan mereka menjadi lebih sulit karena agensi telah memperluas pencarian ke berbagai tempat dengan bantuan orang-orang yang memiliki kemampuan misterius. Tapi beruntung ternyata Yuki juga memiliki kemampuan khusus, dan meskipun hanya seorang kurir, Takuya cukup terampil menggunakan senjata. Oleh karena itu mereka bisa menghadapi sekelompok orang yang menghalanginya dan melanjutkan perjalanan ke kota yang hilang. Katsugeki Token Ranbu. Di anime ini terdapat pasukan bernama Pembalik Waktu yang selalu mengirimkan puluhan prajurit ke masa lalu. Untuk sebagian orang hal tersebut dianggap berbahaya karena bisa mempengaruhi sejarah di dunia. Untuk mencegah perubahan sejarah, maka beberapa orang dikirim untuk melawan pasukan tersebut. Pria bernama Kanesada dan rekan barunya bernama Kunihiro dikirim untuk melindungi sejarah. Saat pertama kali menjalankan misi, Kunihiro terlihat lemah dan tidak berguna, tapi Kasaneda tidak beranggapan seperti itu. Bisa bertahan dalam misi pertama saja sudah merupakan pencapaian yang bagus. Kunihiro sepertinya memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Suatu ketika mereka berdua berpencar, kemudian berhadapan dengan prajurit pengubah sejarah. Pada saat itu Kunihiro berhasil membuat musuh terpojok, tapi karena sedikit lengah, dia hampir mati karenanya. Kejadian itu membuat Kunihiro berpikir telah menjadi beban dan merasa tidak cocok melindungi sejarah. Namun setelah disemangati oleh rekannya, dia pun menjadi lebih percaya diri dan bisa diandalkan dalam setiap pertarungan. Hamatora adalah kelompok detektif berkekuatan super. Mereka menjalankan tugas berdasarkan permintaan orang-orang. Selain itu, mereka juga seringkali berurusan dengan penjahat super karena keberadaannya telah menjadi ancaman dan mengganggu aksi kejahatan yang mereka lakukan. Di antara anggota Hamatora terdapat seseorang yang masih muda. Karena mengalami amnesia, Hajime terlihat lemah dan tidak berdaya. Tapi ketika berhadapan dengan segerombolan musuh, dia bisa bertarung menghadapinya. Kemampuan supernya adalah peningkatan kekuatan,
kecepatan dan regenerasi. Dia ditemukan di suatu tempat dan menjadi salah satu anggota Hamatora sejak pertama kali didirikan. Suatu ketika Hamatora kehilangan anggota berharganya. Terlebih lagi tak ada satupun klien yang menghampirinya. Kemudian tiba-tiba saja mereka mendapatkan permintaan membunuh seseorang. Meskipun mampu, tapi Hamatora tidak mungkin bisa memenuhi permintaan semacam itu. Sehingga sebagai gantinya mereka mengambil pekerjaan lain, yaitu menjadi pengawal dan menjamin keselamatan kliennya. Lance and Maskus. Seorang pemuda bernama Yotaro terlihat normal dan biasa-biasa saja. Namun dibalik penampilannya itu, dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang. Dia terlihat lemah karena memiliki sisi kuat yang sengaja disembunyikan. Ketika seseorang berada dalam bahaya, maka dia akan segera datang menyelamatkannya. Dia tidak bisa mengabaikannya karena telah dipilih menjadi kesatria, dan sejak masih kecil sudah dilatih layaknya seorang kesatria. Namun semua itu membuat tingkah laku dan kepribadiannya berlebihan, sehingga menyebabkan sebagian orang merasa tidak nyaman. Akibatnya dia selalu murung dan ingin memiliki kehidupan yang normal. Meskipun begitu, dia cukup kuat dan sulit dikalahkan. Hal itu dibuktikan ketika dia melindungi seseorang. Setelah menyelamatkan anak yang terjatuh dari ketinggian, Yotaro berhadapan dengan sekelompok orang yang mengincar anak tersebut. Pada awalnya dia terlihat lemah dan mudah disingkirkan, tapi ketika kembali dengan perlengkapan kesatria, Yotaro tidak ragu untuk melawan dengan kemampuannya. 'Princess Principle' berlatar di suatu kota di mana kota tersebut menjadi garis depan dari perang rahasia antara mata-mata suatu negara. Setiap harinya sering terjadi kejadian tak terduga dan pertempuran antara satu tim dengan tim lainnya. Di antara mereka terdapat mata-mata yang menyamar menjadi murid akademi bergengsi. Di depan publik ada yang sengaja berpura-pura lemah sehingga dirinya diremehkan. Hal itu dilakukan supaya lebih mudah saat menjalankan misi. Suatu ketika mereka menyembunyikan seorang pembelot di asrama akademi. Sehari sebelumnya tim mata-mata itu mengamankan seseorang dari kejaran. Perempuan bernama Anje datang dengan menggunakan alat khusus untuk melayang di udara, sedangkan rekannya mengendarai mobil dan ada juga yang menyerang menggunakan katana. Meskipun di akademi terlihat seperti murid normal, tapi kemampuannya sebagai mata-mata tidak dapat disepelekan. Mereka juga cukup kuat sehingga orang-orang terkejut saat melihat kemampuannya. Bahkan ada juga yang bertanya kenapa anak seusianya bisa menjadi mata-mata rahasia. どんな怪物が出てくるかと思えばただの娘じゃないか。バカ者！ダメ。Code Realize berawal ketika pasukan kerajaan melakukan penyergapan di suatu mansion. Tujuannya adalah untuk mengamankan monster yang ada di dalam mansion tersebut. Tak lama kemudian mereka berada di ruangan yang cukup mencurigakan, lalu menemukan seorang putri yang tertidur sendirian. Pada awalnya semua pasukan meremehkan perempuan tersebut, namun ketika seseorang menyentuhnya, tangannya mendapatkan luka bakar. Sepertinya itulah alasan kenapa selama ini Putri Cardia dianggap monster. Tak lama kemudian seorang pria bernama Lupan merebut putri tersebut. Setelah sampai di markasnya, mereka membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dalam tubuh Putri Cardia, ternyata ada suatu benda yang mampu menciptakan energi dengan jumlah tak terbatas. Ayahnya yang terkena jenius telah menanamkan benda itu pada Cardia. Akibatnya meskipun terlihat lemah, tapi Cardia membawa energi yang sangat kuat di dalam tubuhnya, mampu untuk membuat apapun yang disentuh terkena racun atau meleleh. Double Decker merupakan sebutan untuk sistem yang mengharuskan anggota detektif bekerja berpasangan. Petugas polisi bernama Kiril ingin menjadi seorang pahlawan, tapi dia lemah dan tidak berbakat. Sedangkan detektif bernama Doug sangat kuat dan hebat, terutama dalam menjalankan misinya. Mereka bertemu ketika menyelidiki kasus yang sama, yaitu kasus yang berhubungan dengan manusia mutan. Namun pada saat di tempat kejadian, Doug tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga sebagai gantinya, dia mempengaruhi Kiril untuk mengambil tindakan.
ketakutan. Karena sejak awal ingin menjadi pahlawan tanpa berpikir panjang, dia pun berhadapan dengan penjahat, sehingga mereka bisa menyelamatkan Sandra dan menangkap pelaku. Kejadian itu membuat dirinya dipindah tugaskan ke suatu badan organisasi kepolisian dan diangkat menjadi double decker di unit spesial investigasi kriminal untuk menangani kasus beredarnya obat berbahaya yang bisa membuat penggunanya menjadi mutan. いい加減にしろクソガキ、てめえみたいな危機感のないバカがハンターの仕事を増やすんだよ。ロナルドとかいうハンターに暴言吐かれたなうと。私は豚です。そういうの勘弁してください。坊ちゃん、卑屈。 Kyoketsuki Sugusinu menceritakan seorang pemburu yang terpaksa bekerja sama dengan vampir. Pria bernama Roland dikenal sebagai pemburu vampir yang hebat, namun di mata anak-anak, dia hanyalah orang tua bodoh dan lemah. Ceritanya berawal ketika Roland mendapatkan tugas untuk menemukan anak kecil yang diculik. Dia memasuki kastil vampir yang dikenal sebagai leluhur vampir tak terkalahkan. Tapi kenyataannya vampir yang dia temui sangat berbeda dengan perkiraan semua orang. Draluk ternyata hanyalah vampir biasa yang tidak berbuat jahat. Rumor yang mengatakan bahwa dia leluhur vampir juga tidak benar. Draluk sebenarnya vampir ceroboh yang kecanduan bermain game. Dia memiliki banyak konsol game sehingga anak kecil tertarik mengunjungi kastilnya. Karena anak itu sulit diatur, maka terjadi insiden yang menyebabkan kastil meledak. Akibatnya Roland dan Draluk tinggal bersama dan hanya kesialan saja yang menghampirinya. Mengisahkan sepotong kehidupan karyawan bernama Kobayashi. Dia memiliki seorang pelayan bernama Toru. Toru merupakan naga betina dengan kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Setelah Kobayashi menyelamatkannya, dia menyukainya dan memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan pribadi. Toru yang seharusnya menjadi naga jahat penyebab malapetaka berubah menjadi pelayan penurut yang baik hati. Selain terampil mengerjakan pekerjaan rumah, dia juga berbakat dalam melakukan apapun jika berniat melakukannya. Oleh karena itu semua orang perlahan mulai menyukainya. Akan tetapi dia akan sangat marah jika ada seseorang yang melukai Kobayashi. Tapi selama berada di dunia manusia, Toru hanya menunjukkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan naga lain. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang manusia. Maka dari itu dia terlihat biasa-biasa saja dan jarang ada orang yang mengetahui kekuatan Toru.